Jamaah baik kepada rumah fikir. Semoga sehidup sesurga insya. Amin. Bapak Ibu, Bapak sekalian, korban nikah tadi sudah boros semua. Sudah. Itu bisa disisakan apa? Pertama, ada pertanyaan, mengapa kita harus menikah? Ya, dan ini terutama motivasi buat yang belum nikah. Ya, kenapa kita menikah? Pada ayat ke-30 surat Al-Qur'an, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nas la ya'lamun." Kata Allah, arahkanlah wajahmu di atas agama ini. Itulah fitrah yang Allah sudah tetapkan pada setiap manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah manusia itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak lurus. Makanya fitrah dalam bahasa Inggris itu namanya insting. Bahasa Indonesia namanya naluri. Menurut para ahli psikologi umum tidak membahas itu. Psikologi Islam membahas itu. Di dalam kandungan fitrah itu ada apa ya? Ada 3 apa sekalian. Namanya the basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi, berarti ada yang kurang di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia itu butuh siapa? Betul. Allah menurunkan Islam sebagai agama yang terbaik. Alhamdulillah kita peluk semuanya. Makanya jangan lupa, harta yang paling berharga dalam hidup adalah Islam. Makanya Allah ingatkan, wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan Islam. Karena tidak ada mungkin seorang bisa bahagia tanpa Islam. Itu sangat. Dan ini ternyata banyak orang tak paham. Buktinya banyak orang nggak mau Islam dengan mayoritas dunia masih belum mau Islam mereka. Berarti apa? Betul kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengerti. Yang kedua, manusia butuh hidup. Kalau lapar, tak bisa dimakan. Kalau haus, atau minum. Kalau ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Ya, itu kebutuhan pokok. Tapi bukan nomor pertama, ya nomor 2. Ketika orang mengabaikan yang pertama, maka yang keduanya ngawur dia. Halal haram pun dia akan apa? Dia akan apa? Tembus. Makanya kalau agamanya benar, dia cara hidupnya juga pasti benar. Karena dibimbing oleh agamanya. Nah yang ketiga, apa kebutuhan dasar manusia ketiga? Dia butuh lawan jenis. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Makanya kadang-kadang kita heran lagi ibu. Anaknya lahir, pertama kali dia apa? Ketika diadankan waktu diingatkan sama Allah, kan? Dijaga dari pengaruh setan. Makanya setiap anak itu kata Nabi lahir apa nangis? Nah menangis. Digantung sama setan. Maka diajarkan untuk mengusir pengaruh setan. Kemudian habis itu apa? Kasih susu, sikarnatan. Nanti bisa disekolahkan. Ketika anak ibu sudah mulai dewasa, pada umur 23, 24, 25, kalau nggak ada yang lamar, apa yang ibu rasakan? Hah? Apa yang ibu rasakan? Anakku belum ada yang lamar, mulai sedih. Bapaknya juga gitu mulai sedih, kok anakku belum ada yang lamar, ya? Ketika ada yang lamar, si Dani datang, dikasih tuh anak, ambil itu anak. Nah, mulai bayi dilahirin, diurus sampai gede dikasih orang. Itu kenapa itu? Bu, kenapa dulu? Fitrah. Apa Pak? Fitrah. Kalau bapak tahan anak perempuan yang tidak nikahin, bapak ibunya zalim. Makanya beruntunglah orang yang punya anak 2 perempuan.
ini Ustaz Takhlis sudah 2 kali nikah. Iya Ustaz, 2 kali. 2 kali perempuan kan? Masih ada 2 lagi Ustaz. Ada 2 lagi Ustaz. Jadi saja kata Nabi, siapa yang punya anak 2 wanita dari bayi dulu sampai menikah dijamin surga ada di sana. Amin Allahumma. Hari ini penutupan yang kedua. Insyaallah dapat surga. Amin Allahumma. Makanya sekalian, inilah tuntutan fitrah. Tidak bisa orang tua, bapak ibu menghalangi anaknya menikah. Boleh kalau terjadi itu. Karena itu apa? Kebutuhan dasar manusia, itu naluri manusia. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Tetapi Al-Quran menyebutkan indah sekali dalam surat Yusuf ayat yang keempat. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytum li sajidin. Ringkasnya pada ayat ini, bapak suami itu digambarkan seperti matahari, istri itu seperti bulan. Makanya bulan dan matahari tidak boleh benturan. Kalau benturan apa? Ya, hei suami istri, jangan pernah benturan. Matahari pagi bergerak sampai maghrib. Maghrib disambut oleh istri itu dengan wangi, seger, senyumnya luar biasa menyambut suaminya itu. Itulah bulan. Dan kalau bisa bulannya purnama. Sekarang di banyak ibu jam 7 datangnya. Nah ini gerhana di bulannya. Oh, maka jangan tidur. Ibu-ibu seperti bulan. Kalau bisa selalu apa? Matahari. Purnama. Subhanallah. Tadi saya naik dari sini. Saya tanya bapak keluar boleh kapan? Tapi suruh pak. Besok, nah itu benar tuh. Kan, makanya bapak-bapak habis subuh jangan tidur, keluar cari rezeki seperti burung, bebek, ayam, kambing, semua itu pagi keluar. Maghrib sudah pulang. Lihat itu yang namanya walet itu. Ya pergi jauh bermil-mil, maghrib sudah pulang. Ada nggak binatang-binatang itu kemarin masih keluyuran? Ada burung hantu. Ya, makanya matahari maksimal sudah apa? Maghrib. Maghrib bapak-bapak sudah pulang. Muncul itu bulan itu kan luar biasa. Ketika matahari dan bulan berjalan sesuai dengan apa rotasinya, maka jadilah indah kehidupan. Itu satu. Mengapa orang menikah? Karena apa tuntutan? Yang kedua, apa nasihat Nabi ketika putrinya menikah? Ini tadi walinya ini nasihatnya semua berapa kita itu Nabi nasihat putrinya cuma 1. Nabi loh ini, kan? Yang dijamin surga dan nasihatnya cuma 1 ketika putrinya menikah. Apa nasihatnya? Tahu nasihatnya apa? Itu dalam kitab As'adul Ibrahim fil alam. Manusia paling bahagia di dunia itu ditulis oleh Aina Al-Qarni. Dalam kitab itu disebutkan apa nasihat Nabi kepada putrinya. Saya hampir nggak pernah dengar nih. Khutbah nikah, ceramah nikah, nggak pernah dengar dengan nasihat Nabi kepada putrinya itu apa? Cuma 1. Tapi ini berat buat ibu-ibu. Apa? Kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, putriku tercinta, jangan pernah kamu minta sesuatu dari suamimu. Berat gitu. Dan kata ibu gak diminta gak dikasih apalagi. Kalau diminta gak dikasih lagi gak minta. Oh, itu ibu kelas tinggi. Kalau ibu gak minta dikasihnya banyak. Kalau ibu minta kasih dikit. Makanya gak usah minta sama suami. Itu nasihat Rasul kepada Fatimah. Ya, makanya putrinya kata Alis jangan pernah minta sama suami. Ya. Itu nasihat Rasul kepada putrinya. Terus ada nasihat Imam Ahmad kepada putranya menikah. Itu Danin. Apa nasihat Rasul kepada putranya? Cuma 1. Imam Ahmad hanya hadis. Kumpulan hadis terbanyak itu hadis musnad Imam Ahmad 40.000. Hadis Imam 40.000.